Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Masya Brutu yang berNIM 102025 Di sini saya akan membahas dalam video yang pertama adalah skala ukur dalam penelitian. Nah, yang dimana pengertian pengukuran adalah proses pemberian angka pada suatu variabel berdasarkan aturan tertentu untuk menggambarkan karakteristik objek penelitian, yang dimana pengukuran bertujuan yang pertama mengklasifikasikan variabel penelitian, dan yang kedua mempermudah analisis data, dan yang ketiga membantu pengujian hipotesis, yang keempat menghasilkan kesimpulan yang akurat. Nah, selanjutnya, skala ukur. Skala ukur adalah alat yang digunakan untuk memberikan nilai pada variabel penelitian sehingga data dapat dianalisis secara statistik. Nah, skala ukur berfungsi untuk yang dimana pertama, mengelompokkan data penelitian, yang kedua, menunjukkan jenis variabel, dan yang ketiga, menentukan metode analisis statistik, dan yang keempat, membantu penelitian menarik kesimpulan yang tepat. Selanjutnya, skala nominal. Skala data berskala atau data yang nominal adalah data yang diperoleh melalui cara kategorisasi atau klasifikasi berdasarkan pada karakteristik yang sama. Nah, skala nominal ini adalah tingkat pengukuran paling sederhana yang didasarkan kesamaan atau perbedaan karakteristik tertentu, dan di mana skala ini digunakan untuk membagi objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang berbeda. Contohnya, jenis kelamin, golongan darah, agama, jenis dokumen, rekam medis. Dan adapun ciri-ciri, yang dimana data ini berbentuk kategori, yang kedua tidak memiliki urutan, dan yang ketiga angka hanya sebagai simbol atau kode. Yang keempat, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Selanjutnya, skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama, atau suatu skala yang mempunyai rentangan konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, kan tetapi tidak mempunyai angka nol mutlak. Nah, yang dimana contohnya suhu tubuh pasien, tanggal pelayanan, tahun kunjungan pasien. Adapun ciri-ciri, memiliki urutan, memiliki jarak yang sama, tidak memiliki nol mutlak, dapat dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya, skala rasio. Skala rasio ini adalah skala yang paling sering ditemui dalam ilmu fisika. Adapun pada skala rasio ini, nilai numeriknya dapat diubah, misalnya dari inci ke sentimeter dengan menggunakan konstanta. Adapun skala rasio memiliki nol mutlak, contohnya umur pasien, berat badan, tinggi badan, jumlah kunjungan pasien, yang dimana ciri-cirinya yaitu memiliki kategori, memiliki urutan, dan yang ketiga memiliki jarak sama, yang keempat memiliki nol mutlak, yang kelima dapat dilakukan semua operasi matematika. Nah, adapun perbedaan skala, nominal, ordinal, interval, rasio. Ada yang pertama, nominal hanya kategori, dan yang kedua, ordinal kategori dan urutan. Adapun interval, kategori, urutan, jarak sama. Adapun rasio, kategori, urutan, jarak sama, dan mutlak. Semakin tinggi tingkat skala ukur, maka semakin lengkap informasi data. Nah, di sini ada pun soal kasus yang dimana seorang petugas rumah sakit mencatat umur pasien dalam tahun untuk keperluan analisis data pelayanan kesehatan. Skala data tersebut adalah A. Nominal ordinal, B. Ordinal, C. Interval, D. Rasio, dan yang E. Kategori. Yang dimana pembahasan yang kita adalah
Umur memiliki nol mutlak dan dapat dibandingkan secara rasio. Misalnya, 20 tahun, 2 kali 10 tahun, sehingga termasuk skala. Nah, jawabannya itu D, rasio. Nah, yang kedua, seorang petugas rekam medis mengelompokkan pasien berdasarkan jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan untuk keperluan laporan bulanan rumah sakit. Jenis skala ukur ini data tersebut adalah A. Ordinal, B. Rasio, C. Nominal, D. Interval. Pembahasannya di sini adalah jenis kelamin hanya menunjukkan kategori tanpa urutan. Nah, sehingga termasuk skala nominal, yang dimana jawabannya yaitu C. Nominal. Nah, yang ketiga, seorang peneliti mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat nyeri atau ringan, sedang, berat yang dirasakan pasien setelah operasi. Skala data tersebut adalah A. Nominal, B. Ordinal, C. Interval, D. Rasio, E. Kontinu. Pembahasannya yaitu tingkat nyeri menunjukkan urutan tetapi tidak memiliki jarak pasti antar kategori sehingga termasuk skala ordinal, yang dimana jawabannya yaitu B. Ordinal. Nah, adapun kesimpulan. Kesimpulan adalah skala ukur yang merupakan bagian penting dalam penelitian karena menunjukkan teknik analisis data yang digunakan. 4 jenis skala ukur yaitu skala ordinal, skala interval, skala rasio. Nah, baik, saya akan melanjutkan judul baru yang dimana judulnya jenis dan sumber data. Adapun pengertian data adalah sekelompok informasi tentang suatu keadaan, fenomena, atau suatu masalah, yang dimana diterima baiknya berupa angka, kata-kata tertentu, dan menunjukkan nilai suatu objek atau fakta yang dinyatakan dengan angka. Adapun data pada umumnya bervariasi diperoleh melalui upaya pengamatan, perhitungan, pengukuran, dan referensi. Adapun data dapat berbentuk yang dimana angka, simbol, kategori, maupun pernyataan. Nah, adapun tujuan pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk yang pertama, menggambarkan karakteristik suatu populasi. Yang kedua, membantu peneliti memahami suatu masalah. Nah, yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Yang kelima, menyederhanakan data agar mudah dianalisis. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sifatnya. Adapun data kualitatif adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang bersifat naratif. Adapun makna serta sudut pandang individu atau kelompok. Adapun dua contoh data kualitatif yang dimana jenis kelamin pasien, yang kedua tingkat pendidikan. Adapun data kuantitatif adalah menunjukkan sifat-sifat objek atau mungkin kan secara langsung dapat diubah menjadi angka sehingga menggunakan pendekatan dalam bentuk kategori, yang dimana berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya. Data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam dua bentuk. Yang pertama, data diskrit, yang kedua, data kontinum. Nah, adapun berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data kuantitatif maupun 4 jenis tingkatan yang memiliki jenis yaitu berbeda. Yang dimana pertama, data nominal. Data nominal ini bisa sering disebut juga data kategori, yang dimana adalah data yang diperoleh melalui pengelompokan objek atau berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau
kategori yang telah disusun secara berjenjang. Nah, selanjutnya data interval. Data interval ini adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data. Nah, yang keempat, data rasio adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan, yang dimana dasar kriteria ini tertentu serta menunjukkan semua sifat dimiliki oleh data. Nah, selanjutnya, data kategorik yang berupa kelompok atau klasifikasi. Contohnya, jenis kelamin, pendidikan, skala, nominal, dan ordinal. Yang dimana data numerik, data berbentuk angka dengan rentang berbeda, contoh IPK, SKS, dan biasanya perlu standarisasi sebelum dianalisis. Selanjutnya, sumber data. Adapun berdasarkan sumbernya, ada data penelitian dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan tersier. Adapun yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utamanya, yang dimana disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date untuk mendapatkan data primer langsung. Nah, selanjutnya, yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Nah, adapun data sekunder, data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, data tersier yang adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Nah, data ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Nah, saya akan membacakan soal kasus tersebut. Adapun yang pertama, seorang mahasiswa yang meneliti kepuasan pengguna aplikasi perpustakaan digital dengan menyebarkan pertanyaan kepada 120 mahasiswa melalui formulir online. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan adalah A. Eksperimen, B. Statis dataset, C. Survei kuesioner, D. Observasi langsung, E. Dokumentasi. Nah, adapun yang saya bahasakan, pembahasan adalah yang dimana penelitian menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara online, yang dimana sehingga termasuk survei kuesioner. Nah, yang dimana jawabannya yaitu C. Survei kuesioner. Baik, selanjutnya yang kedua saya akan membacakannya, yaitu dimana peneliti mengambil data jumlah penduduk dari laporan sensus nasional yang telah dipublikasikan pemerintah. Jenis data yang digunakan adalah yang A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data eksperimen, D. Data observasi, E. Data wawancara. Nah, pembahasannya yaitu data yang berasal dari laporan resmi yang sudah tersedia sebelumnya bisa juga termasuk data sekunder, yang dimana adalah jawabannya yaitu data sekunder. Nah, selanjutnya yang terakhir, soal kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan media video terhadap pemahaman siswa. Ia membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan video pembelajaran.
Nah, metode yang digunakan adalah yang A. Survei kuesioner, B. Statistik dataset, yang C. Eksperimen, yang D. Dokumentasi, E. Wawancara. Nah, pembahasannya yaitu penelitian yang memberikan perlakuan berupa penggunaan video untuk melihat perubahan hasil belajar, sehingga termasuk eksperimen. Nah, jawabannya yaitu C. Eksperimen. Baik, saya akan membacakan kesimpulan, yang dimana kesimpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian karena menjadi dasar dalam proses analisis dan mengambil keputusan. Jenis data terdiri dari yang pertama, data kualitatif, yang kedua, data kuantitatif. Sedangkan yang berdasarkan sumber terdiri dari yang pertama, data primer, yang kedua, data sekunder. Nah, yang ketiga, data tersier. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan judul yang ketiga, yang dimana yang berjudul teknik pengumpulan data. Nah, yang dimana ada latar belakang yang suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang sangat penting, yang dimana karena berpengaruh langsung terhadap kualitas data yang diperoleh. Nah, adapun data yang akurat dan dapat dipercaya hanya dapat dihasilkan melalui pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian. Nah, apa itu teknik pengumpulan data? Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknik artinya metode atau sistem mengerjakan sesuatu, sedangkan pengumpulan artinya proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, perhimpunan, pengarahan. Lalu, data ini berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dinyatakan dasar kajian atau analisis kesimpulan. Nah, prosedur atau metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Nah, adapun metode pengumpulan data yang dimana penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data cenderung menggunakan instrumen yang terstruktur seperti kuesioner atau angket, serta tes. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik. Nah, yang kedua, adapun penelitian kualitatif. Metode ini pengumpulan data cenderung yang menggunakan instrumen yang terstruktur seperti kuesioner atau angket serta tes. Yang dimana metode ini bertujuan untuk memperoleh data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik. Nah, selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian ini adalah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Adapun alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Baik, adapun jenis pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner, yang kedua, wawancara, yang ketiga, observasi, yang keempat, dokumentasi, yang kelima, fokus group discussion atau FGD. Nah, adapun kuesioner yang dimana terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dicetak atau diketik dalam urutan ini tertentu pada formulir atau serangkaian formulir. Adapun kuesioner dikirimkan kepada responden yang diharapkan
mampu menjawab pertanyaannya. Nah, adapun memahami isi ini pertanyaan dan memberikan tanggapan mereka. Adapun terhadap pertanyaan-pertanyaan di ruangan dan waktu yang dialokasikan untuk mengisi kuesioner. Nah, selanjutnya wawancara, yang dimana wawancara ini kegiatan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari peserta dalam sebuah penelitian, yang dimana ada pun wawancara individu dan wawancara kelompok secara tatap muka. Nah, adapun mengajukan dan menjawab pertanyaan dapat dimediasi oleh telepon atau perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya bentuk wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur, yang dimana pertanyaan sudah tetap, semua responden mendapatkan pertanyaan yang sama. Nah, yang kedua, wawancara semi terstruktur, lebih fleksibel, menggali pendapat dan ide secara terbuka. Nah, yang terakhir, wawancara yaitu tidak terstruktur, yang dimana bebas hanya berpedoman pada garis besar topik. Nah, selanjutnya observasi, yang dimana artinya adalah deskripsi sistematis dari peristiwa, perilaku, dan artefak dari penelitian. Adapun dua jenis observasi. Yang pertama, partisipan yang melibatkan pengamat dan peserta. Yang kedua, observasi langsung kegiatan untuk mengamati tanpa berinteraksi dengan objek atau orang meneliti. Nah, selanjutnya, dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Nah, metode ini dapat dilaksanakan dengan dokumentasi. Yang pertama, pedoman dokumentasi ini memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Nah, yang kedua, checklist, daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Adapun dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Selanjutnya, fokus group discussion atau FGD. Karakteristik pelaksanaan metode FGD yang dimana menggunakan wawancara semi terstruktur kepada suatu kelompok individu dengan seorang moderator yang memimpin diskusi dengan tatanan informal. Adapun upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Nah, selanjutnya pemeriksaan. Ada pemeriksaan yang dimana pengumpulan data melalui pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan laboratorium, yang dimana adapun pemeriksaan fisik, yang pemeriksaan radiologi, USG, CT scan, atau scanning dengan menggunakan jet radioaktif seperti pada kodok nuklir. Data yang dihasilkan dapat berupa data numerik atau kuantitatif atau data kualitatif. Nah, selanjutnya teknik triangulasi. Teknik ini mengumpulkan data yang suatu menggabungkan berbagai metode dan sumber data untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitiannya. Nah, adapun tujuan yang kita dapat yaitu penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Teknik ini membantu meneliti memastikan bahwa data ini yang bisa diperoleh tidak hanya berasal dari suatu sudut pandang saja, tetapi telah diuji melalui berbagai pendekatan yang berbeda. Nah, adapun jenis triangulasi metode yang pertama yaitu penggunaan lebih dari satu metode dalam pengumpulan data untuk mempelajari fenomena yang sama, yang dimana metode ini yang digunakan
dapat berupa wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, atau diskusi kelompok. Nah, selanjutnya triangulasi peneliti yang melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, atau interpretasi data penelitian dengan melibatkan beberapa peneliti. Adapun hasil penelitian ini dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang sehingga dapat mengurangi kemungkinan bias subjektif dari peneliti saja. Nah, selanjutnya triangulasi teori. Adapun melibatkan lebih dari satu penelitian dalam proses pengumpulan, analisis, atau interpretasi data penelitian, yang dimana dengan melibatkan beberapa peneliti, hasil penelitian ini dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang sehingga dapat mengurangi kemungkinan bias subjektif dari satu peneliti saja. Nah, selanjutnya, triangulasi sumber data yang dimana penggunaan ini berbagai sumber data yang berbeda untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena yang sama. Adapun sumber data tersebut yang berasal dari individu yang berbeda, kelompok pun yang berbeda, atau waktu yang berbeda. Nah, adapun kesimpulan, teknik dan instrumen pengumpulan data saling berkaitan dan sangat menentukan keberhasilan penelitian. Nah, pemilihan yang tepat harus dipertimbangkan, yang dimana pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua jenis data, yang ketiga karakteristik responden, yang keempat sumber daya yang tersedia. Nah, komunikasi teknis dan instrumen yang tepat akan menghasilkan data yang akurat, valid, dan bermakna. Nah, sehingga mendukung hasil penelitian yang kuat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soal kasus. Yang pertama yaitu peneliti ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang pelayanan rumah sakit dengan cara diskusi bersama 8 orang dalam satu kelompok. Nah, pertanyaannya yaitu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah A. Observasi, B. Dokumentasi, C. Kuesioner, D. FFD, E. Wawancara terstruktur. Nah, baik, saya akan membacakan pembahasannya, yaitu yang dimana fokus grup discussion adalah teknik pengumpulan data melalui diskusi sekelompok untuk menggali pendapat atau persepsi responden secara bersama-sama. Nah, baik, saya akan yang dimana jawabannya yaitu D. FGD. Nah, yang kedua, soal kasus yang kedua yaitu yang dimana seorang peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang sama kepada semua responden tanpa mengubah susunan pertanyaan. Nah, bentuk wawancara yang digunakan adalah A. Wawancara bebas, B. Wawancara tidak terstruktur, C. Wawancara semi terstruktur, D. Wawancara terstruktur, E. Wawancara terbuka. Nah, pembahasannya di sini yaitu wawancara terstruktur memiliki pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis dan diberikan sama kepada semua responden, yang dimana jawabannya ya adalah D. Wawancara terstruktur. Baik, saya akan lanjut yang dimana yang ketiga, peneliti ini mengamati langsung perilaku petugas kesehatan saat melayani pasien di ruang pendaftaran. Nah, teknik yang digunakan peneliti ini adalah A. Dokumentasi, B. Observasi, C. Kuesioner, D. FFD, E. Studi pustaka. Nah, pembahasannya yaitu observasi dilakukan dengan melihat langsung objek penelitian tanpa melalui pertanyaan tertulis atau diskusi. Maka dari itu jawabannya adalah B. Observasi. Baik, saya akan melanjutkan variabel yang dimana berjudul variabel penelitian. Nah, selanjutnya latar belakang yang dimana
variabel itu merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian. Nah, yang selanjutnya akan dijadikan objek di dalam menentukan tujuan penelitian. Nah, variabel ini merupakan faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang diteliti. Untuk memudahkan penelitian berangkat dan bermuara pada suatu yang jelas, maka penelitian itu disimplikasi ke dalam bangunan variabel. Variabel penelitian pada dasarnya adalah objek penelitian atau segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang dimana ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan ditarik sebuah kesimpulan. Nah, adapun jenis variabel dan hubungan antar variabel atau akan menentukan perumusan pertanyaan penelitian. Nah, adapun tujuan dan pengajuan hipotesis maupun unsur-unsur. Penelitian ini selanjutnya, kesalahan dalam menentukan variabel penelitian akan membawa dampak negatif hasil penelitian. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian variabel penelitian secara umum. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian. Ataupun yang ketiga, mahasiswa ini mampu memahami variabel dependen atau variabel yang terikat dalam penelitian. Nah, selanjutnya pengertian, adapun variabel penelitian yang dimana artinya yaitu komponen yang sudah ditentukan oleh seseorang peneliti ini untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan, yaitu penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak akan berjalan tanpa adanya variabel yang diteliti. Nah, karena variabel merupakan objek utama dalam penelitian untuk menentukan variabel tentu harus dengan dukungan teoritis yang diperjelas melalui hipotesis atau penelitian. Nah, variabel adalah konsep inti yang mewakili karakteristik atau atribut yang dapat diukur, diamati, atau dimanipulasi. Nah, variabel ini memiliki nilai yang bervariasi antar individu, objek, atau fenomena diteliti, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, atau tingkat kepuasan, yang dimana adalah contohnya variabel yang umum digunakan yaitu dalam penelitian sosial. Nah, dalam penelitian ini variabel adalah segala sesuatu yang dapat berubah atau memiliki variasi. Nah, contoh variabel penelitian itu yang pertama, pengetahuan petugas, yang kedua, kedisiplinan petugas. Nah, selanjutnya motivasi kerja, beban kerja. Nah, yang komunikasi antara petugas, selanjutnya ketidaklengkapan rekam medis, ketersediaan alat. Nah, yang terakhir atau prosedur kerja atau SOP. Nah, adapun ciri-ciri variabel penelitian. Yang pertama, setiap faktor dalam jurnal tidak selalu sama. Nah, misalnya pengetahuan petugas yang tinggi, sedang, rendah. Adapun beban kerja ada yang ringan, sedang, ataupun berat. Nah, adapun kelengkapan rekam medis ada yang lengkap dan tidak ada yang lengkap. Nah, karena nilainya ini yang berbeda, maka itu disebut variabel. Nah, yang kedua, dapat diamati dan diukur. Nah, variabel dalam jurnal bisa diukur. Contohnya, ketidaklengkapan rekam medis bisa dihitung dari jumlah berkas yang tidak lengkap motivasi, bisa diukur dengan kuesioner. Kedisiplinan bisa dilihat kepatuhan pengisian.
Nah, yang ketiga, merupakan karakteristik dan objek yang diteliti. Penelitian ini meneliti sistem rekam medis di rumah sakit. Jadi, yang diamati adalah perilaku petugas atau SDM, yang dimana kondisi sistem atau alat metode dan lain-lain. Hasilnya, rekam medis lengkap atau tidaknya. Nah, semua itu adalah atribut atau karakteristik yang diteliti. Selanjutnya, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang kita yakini sebagai penyebab atau mempengaruhi variabel lain. Adapun variabel independen sangat penting dalam merancang penelitian ini. Dengan mengidentifikasi variabel independen yang tepat, kita bisa menguji hipotesis ketika kita menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian kita. Nah, variabel ini juga sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kausa, treatment, resiko, atau variabel bebas. Nah, selanjutnya variabel dependen. Variabel dependen ini adalah apa yang terjadi sebagai respon terhadap perubahan atau manipulasi yang kita lakukan pada variabel independen. Pentingnya untuk diingat bahwa variabel dependen selalu bergantung pada variabel independen. Perubahan pada variabel independen akan menghasilkan perubahan variabel dependen. Contohnya, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dokter dalam kelengkapan pengisian rekam medis. Yang dimana identifikasi variabel yang pertama, dependen Y, yang dimana kinerja dalam kelengkapan dan pengisian rekam medis. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari variabel lain. Nah, yang pertama yaitu merupakan hasil atau outcome dari penelitian. Dalam jurnal ini bisa dijelaskan bahwa variabel dependen Y adalah kinerja dokter dalam mengisi rekam medis. Nah, kinerja dokter ini dipengaruhi oleh motivasi kerja menjadi akibat dari suatu perubahan struktur penelitiannya ketika motivasi kerja meningkat. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat adalah variabel adalah inti yang penelitian ini yang menentukan arah dan hasil analisis. Nah, ketepatan dalam mengidentifikasi variabel independen atau penyebab dan variabel independen atau akibat sangat krusial. Nah, karena hubungan keduanya merupakan kunci untuk menghasilkan penelitian yang akurat, sistematis, dan valid. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soal kasusnya, yaitu yang pertama, sebuah rumah sakit menerapkan sistem rekam medis elektronik atau RME untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan. Setelah 6 bulan, dilakukan evaluasi dan ditemukan bahwa waktu tunggu pasien menjadi lebih singkat dan akurat data meningkat. Manakah yang merupakan variabel independen? Nah, yang dimana ABCD-nya yaitu A. Waktu tunggu pasien, B. Akurasi data pasien, C. Penerapan rekam medis elektronik atau RME. D. Kepuasan pasien, yang dimana pembahasannya yaitu variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab perubahan. Dalam kasus ini, penerapan RME menyebabkan perubahan pada waktu tunggu dan akurasi data. Jadi RME adalah variabel independen, sedangkan yang lain merupakan variabel dependen atau hasil. Baik, maka dari itu jawabannya adalah C. Yang dimana C itu penerapan rekam medis elektronik RME. Nah, yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi kerja tenaga medis terhadap kinerja dalam pengisian rekam medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis
dengan motivasi tinggi memiliki tingkat kelengkapan pengisian yang lebih baik. Yang termasuk variabel dependen adalah A. Motivasi kerja tenaga medis. B. Kinerja dalam pengisian rekam medis. C. Lingkungan kerja rumah sakit. D. Sistem manajemen rumah sakit. Nah, pembahasannya yaitu pekerja pengisian rekam medis adalah hasil yang dipengaruhi oleh motivasi kerja, yang dimana kinerja ini adalah variabel dependen adalah yang dimana sedangkan motivasi adalah variabel independen. Maka jawabannya yaitu B. Nah, selanjutnya yang ketiga. Dalam sebuah penelitian, bisa ditemukan bahwa setelah penggunaan teknologi baru di rumah sakit, tingkat kesalahan pencatatan data menurun secara signifikan. Penelitian menyimpulkan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh penggunaan teknologi tersebut. Nah, hubungan yang terjadi dalam kasus ini adalah A. Variabel dependen mempengaruhi variabel independen. B. Tidak ada hubungan antara variabel. C. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. D. Variabel dependen berdiri sendiri tanpa pengaruh. Pembahasannya yaitu teknologi baru adalah penyebab atau variabel independen, sedangkan penurunan kesalahan adalah akibat atau variabel dependen. Ini juga menunjukkan hubungan sebab akibat dari independen ke dependen. Maka dari itu jawabannya adalah C, yang dimana isinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Baik, saya akan membacakan materi yang terakhir yang dimana berjudul variabel penelitian lanjutan. Nah, selanjutnya latar belakang yang dimana yaitu penelitian merupakan fondasi utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam dunia ini, pendidikan yang terus berkembang, berbagai permasalahan dan tantangan senantiasa muncul, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran, kualitas guru, hasil belajar peserta didik, maupun kebijakan pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya, variabel penelitian. Variabel ini adalah suatu karakteristik jumlah atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Nah, variabel disebut juga item data, yang dimana contohnya variabel adalah umur, jenis kelamin, pendapatan, dan pengeluaran bisnis. Nah, belanja model, nilai kelas, warna mata, dan jenis pengendaraan. Nah, variabel populasi dan perubahan nilai waktunya. Variabel ini penelitian merupakan unsur, sifat, atau karakteristik tertentu yang menjadi fokus dalam suatu studi ilmiah. Nah, selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening atau variabel perantara adalah variabel yang menerjemahkan atau menghubungkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel perantara berada di antara variabel independen dan variabel dependen, yang mana memberikan pahaman yang lebih baik tentang mekanisme atau proses yang terjadi di antara keduanya. Nah, memahami dan mengidentifikasi variabel intervening yang relevan sangat penting untuk penelitian. Intervening berfungsi untuk menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen dalam hubungan kausal. Nah, selanjutnya yaitu contoh pengaruh metode pembelajaran. Pembelajaran yang digunakan dosen yang dimana yaitu misalnya diskusi atau praktik, tidak langsung meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Nah, metode tersebut dahulu mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Ketika motivasi meningkat, mahasiswa menjadi lebih aktif, fokus, dan semangat dalam belajar, sehingga hasil belajar
pun lebih meningkat. Nah, selanjutnya variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga hubungan ini variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimental yang dimana contoh suatu penelitian dengan judul pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan praktik klinik. Nah, selanjutnya contoh pengaruh metode pembelajaran mahasiswa. Dalam penelitian ini, metode pembelajaran menjadi faktor utama yang diuji pengaruhnya terhadap hasil belajar mahasiswa. Nah, agar hasil penelitian akurat, maka faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar harus dikendalikan, yang dimana misalnya jika materi yang diajarkan berbeda, maka hasil belajar juga bisa berbeda, bukan karena metode, tetapi karena tingkat kesulitan materi. Nah, oleh karena itu, materi harus disamakan, begitu pula dengan dosen dan waktu pembelajaran, karena perbedaan cara mengajar atau waktu belajar dapat mempengaruhi hasil. Nah, selanjutnya variabel moderating. Variabel moderator ini merupakan salah satu konsep dalam analisis statistik yang penting dalam memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel moderator mempengaruhi atau mengubah kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks penelitian, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, adapun contoh pengaruh metode pembelajaran terhadap mahasiswa. Metode pembelajaran memiliki pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu sama pada setiap mahasiswa. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat motivasi belajar masing-masing individu. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung lebih tinggi, fokus dan mampu memahami materi dengan baik. Nah, sehingga metode pembelajaran yang digunakan akan memberikan hasil yang maksimal. Sebaliknya, mahasiswa dengan motivasi rendah. Nah, tujuannya yaitu tujuan dari variabel penelitian lanjutan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai konsep variabel dalam penelitian, khususnya dalam penelitian kuantitatif. Baik, selanjutnya saya akan membacakan soal kasus yang pertama, yang dimana yaitu seorang dosen mencoba dua metode yang pembelajarannya atau ceramah dan diskusi untuk melihat pengaruhnya terhadap nilai ujian mahasiswa. Ia memastikan materi, dosen, dan waktu belajar bersama. Variabel kontrol dalam kasus tersebut adalah A. Metode pembelajaran, B. Nilai ujian, C. Materi, dosen, dan waktu, D. Motivasi belajar. Pembahasannya itu, variabel kontrol adalah yang dibuat agar tidak mempengaruhi hasil. Jawabannya adalah C. Nah, yang kedua, seorang peneliti ingin memastikan bahwa perbedaan hasil belajar hanya disebabkan oleh metode pembelajaran, bukan faktor lain. Langkah yang harus dilakukan adalah A. Mengubah variabel dependen, B. Mengontrol variabel lain, C. Menambah variabel bebas, D. Menghapus data. Pembahasannya yaitu variabel lain harus dikontrol agar hasil valid. Nah, jawabannya yaitu mengontrol variabel lain. Nah,
Yang ketiga, sebuah rumah sakit meneliti pengaruh waktu tunggu pasien terhadap kepuasan pasien. Peneliti ini menyamakan fasilitas dan dokter yang melayani. Variabel kontrol pada kasus tersebut adalah A. Waktu tunggu, B. Fasilitas dan dokter, C. Waktu tinggi, D. Jumlah pasien. Pembahasannya yaitu fasilitas dan dokter dikendalikan tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, jawabannya itu B. Fasilitas dan dokter. Sekian dari video saya. Terima kasih.